Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Bertemu lagi dengan kita di ibadah online anak sekolah minggu GKPI Raja Maranatha Minggu 22 Agustus 2021 dengan tema mendengarkan nasihat orang tua. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu sejenak sampai dulu dimulai. Saat sudah selesai, kita bernyanyi dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Semua bangkit berdiri ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh bertemu kembali dalam ibadah kami sekalipun secara online. Biarlah Kau mempersatukan kami satu dengan yang lain dalam ibadah kami ini Bapa. Kami rindu Roh Kudus memimpin kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Kau memberkati pujian kami dan juga firman Tuhan yang akan kami renungkan sehingga kami boleh mendengarkan Engkau ya Bapa. Terima kasih, biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita kembali menyanyi dengan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-Dengaran. Semua kita berdiri ya. Orang tua demi Tuhan, itu amat
7. Semua boleh bersama-sama mengucapkannya. Hukum Tuhan yang ke-7, jangan kau berzina. Sekali lagi kita ucapkan. Hukum Tuhan yang ke-7, jangan kau berzina. Artinya ya, kita harus sanggup serta kasih kepada Allah. Sebab itu, kita harus senantiasa hidup suci dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita mohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Hai anak-anak perhatian. Shalom adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas waktu hari ini yang boleh kami mau beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Berkati juga hamba-Mu yang mau memberitakan firman Tuhan. Biarlah apa yang diceritakan di dalam firman Tuhan boleh sebagai pegangan di dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Dan kami anak-anak sekolah minggu boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik semua. Firman Tuhan yang mau kita baca hari ini yaitu dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Adik-adik semua sudah membuka Alkitabnya? Dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Kita sama-sama membacanya. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Sampai sedemikian adik-adik sekolah minggu firman Tuhan. Ini tema dari firman Tuhan ini, mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan nasihat orang tua. Apa pentingnya mendengarkan nasihat itu? Tentu ada timbul di hati kita adik-adik semua. Di sini ada satu cerita yang tidak mendengarkan nasihat, yaitu ada teman kita atau anak-anak yang suka sekali
dengan makanan coklat. Setiap dia diberikan oleh ibunya atau ayahnya uang, dia langsung membeli makanan kesukaannya itu, yaitu coklat. Dia bahagia memakan coklat itu. Tetapi adik-adik semua, ayah dan ibunya itu mengatakan kepada anak ini, atau kita sebut namanya Bella, supaya setelah selesai memakan coklat itu menggosok giginya. Karena sisa coklat yang menempel di gigi kita, di gigi itu bisa menimbulkan penyakit atau membuat gigi berlubang. Tetapi si Bella itu mengabaikan adik-adik semua. Kadang-kadang aja dia mau melakukan seperti yang diperintahkan ayah ibunya. Suatu saat atau pada malam hari, dia sangat kesakitan. Dia merasakan kesakitan di giginya. Tahu adik-adik semua? Kenapa dia merasakan? Dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena rasa sakit yang dia rasakan itu akibat kelalaiannya, akibat tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, adik-adik semua. Nah, di sini cerita ini mengajarkan kepada kita, apakah kita pernah lalai atau tidak mendengarkan nasihat orang tua? Untuk itu adik-adik semua, cerita si Bella tadi, setelah dia merasakan kesakitan itu, dia berjanji di dalam hatinya, mulai hari ini aku akan mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tuaku. Kenapa adik-adik harus didengarkan? Karena orang tua lebih mengetahui itu, karena sudah lebih dahulu mereka mengerti, memahami, karena mereka diajarkan dari orang tuanya dahulu. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan kepada kita saat ini untuk mendengarkan nasihat. Dengarkanlah, hai anak-anakku, didikan seorang ayah. Di dalam firman Tuhan ada juga Raja Salomo yang begitu mendengarkan nasihat ayahnya. Di masa mudanya dia sudah memimpin bangsa Israel, yaitu ayahnya namanya Daud. Adik-adik semua, di masa muda dia sudah terpilih menjadi pemimpin bangsa Israel. Tentu dia butuh bimbingan adik-adik semua. Dia butuh bimbingan karena dia masih muda. Tuhan sudah memberikan hikmat kepada ayahnya Daud semasa memimpin, dan ia menurunkan atau memberikan nasihat juga kepada Raja Salomo untuk memimpin bangsa Israel. Karena dia begitu mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh ayahnya Daud, dan mendengarkan itu untuk boleh memimpin bangsa Israel itu, karena banyak sekali adik-adik nasihat yang diterimanya dan dilaksanakannya. Dan begitu juga firman Tuhan ini adik-adik semua. Kita diajak untuk memperhatikan atau mendengarkan nasihat ayah atau ibu kita. Karena orang tua kita adik-adik tidak ada yang menginginkan kita berjalan di jalan yang tidak baik. Apa itu? Tentunya tindakan yang tidak baik, yaitu suka jahil sama teman, suka mengganggu teman, atau suka mencuri. Tentu orang tua kita mengajar kita adik-adik dari kecil, dari belajar dari berjalan, tata krama. Banyak sekali hal yang diajarkan orang tua kita kepada adik-adik semua. Untuk itu,
perhatikan, karena itu menjadi petunjuk dan modal kita untuk menjalani kehidupan kita ini. Karena orang tua kita, adik-adik, sudah lebih dahulu mengalami, dahulu dia menerima ajaran itu dari orang tuanya, maka diajarkan kepada kita. Karena banyak hal yang kita tidak boleh pahami, tetapi diajarkan oleh papa dan mama kita, sehingga kita mengerti, adik-adik semua. Untuk itu jangan kita lalai, adik-adik, seperti cerita tadi, tetapi marilah kita mengikuti jejak Salomo untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang tuanya. Tentu adik-adik, di dalam kehidupan kita atau saat ini kita dalam sekolah yang dari rumah atau masih online, kita kan tidak bisa berhubungan langsung atau bertemu langsung dengan guru kita. Tetapi yang mendampingi kita belajar saat ini adalah orang tua kita. Untuk itu, adik-adik, dengarkanlah nasihat orang tuamu yang mau mengajarimu, yang mau membimbingmu. Karena orang tuamu itu tidak mau anaknya itu tidak berhasil, anaknya tidak pintar, tetapi orang tuanya mengajarkan atau menginginkan keberhasilan anak-anaknya. Orang tuanya menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, rajin berdoa, jadi anak yang pintar, mau mendengarkan nasihat orang tua atau patuh sama orang tua, hormat kepada yang lebih tua. Banyak sekali adik-adik yang diajarkan kepada kita, mulai kita dari kecil. Untuk itu adik-adik semua, itu sangat penting nasihat yang dari orang tua kita. Karena nasihat itu menjadi modal kita atau menjadi panutan kita untuk berjalan menjalani hari-hari kita, adik-adik. Karena kita di dalam menjalani hari-hari ini masih penuh bimbingan atau tuntunan atau ajaran, agar kita mampu menjalani hari-hari kita. Karena kita masih anak-anak, butuh dibimbing kan? Butuh dikasih sayang sama orang tua. Banyak hal yang kita dengarkan dari orang tua kita, karena kita masih kecil, butuh bimbingan. Kita kan masih lemah, masih labil. Untuk itu, dengarkanlah nasihat-nasihat dari orang tua kita, agar kita memperoleh petunjuk yang baik, agar kita boleh berjalan, adik-adik semua, seturut dengan tuntunan yang diberikan lewat orang tua kita kepada kita. Karena Tuhan memberikan hikmat, adik-adik, kepada orang tua kita. Karena orang tua kita yang kita lihat itu, yang mendampingi kita itu, yang menjadi pengajar buat kita. Diberikan kasih sayang yang sangat luar biasa, adik-adik. Diberikan pengajaran hal yang baik. Banyak sekali. Untuk itu adik-adik semua, mari mendengarkan nasihat orang tua. Berpeganglah pada petunjuk-petunjuk yang diberikan ayah dan ibu kita, guru kita, kakak kita, untuk menjadi modal kita untuk menuju kebaikan atau menuju jalan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Adik-adik semua, ini firman Tuhan buat kita, mengajar kita untuk boleh berjalan dan mendengarkan nasihat orang tua kita. Yang menjadi ayat hafalan buat kita adik-adik semua, yaitu
diambil dari Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kita baca sekali lagi, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Nah, di sini dibilang supaya kita mendengarkannya adik-adik agar kita memperoleh pengertian. Sampai sedemikian adik-adik semua, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang mau mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua kami, agar kami memperoleh hikmat yang daripada Tuhan untuk mendapat pengajaran dari orang tua kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh yakin dan percaya dukungan dari orang tua kami membuat kami menjadi anak yang baik dan mampu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan kita, adik-adik semua, ayo diambil persembahannya, dan ayat persembahan kita diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita memberi persembahan. Adik-adik semua, sebelum kita menutup ibadah kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 402 ayat 1, diperlukan juru selamat. Adik-adik semua, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa di surga buat hari atau waktu yang kami boleh langsungkan untuk memuji, menaikkan lagu pujian dan mendengarkan firman-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu di KPI Maranatha. Berkatilah kami seluruhnya Tuhan. Oleh kasih setia Tuhan, kami menjadi anak yang mendengarkan nasihat orang tua. Oleh pertolongan Tuhan, kami mampu berjalan seperti Salomo Tuhan yang dengar-dengaran kata atau nasihat dari orang tuanya. Kami rindu Tuhan bimbingan dari orang tua kami. Kami rindu Tuhan pertolongan-Mu untuk membuat kami menjadi anak yang berhasil, anak yang mempermuliakan Tuhan lewat sikap dan tingkah laku kami. Kami telah memberikan persembahan, berkatilah Tuhan persembahan yang kami berikan. Inilah Tuhan kami anak-anak-Mu yang boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami secara keseluruhan Bapa. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat kepada kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati.